pertarungan takdir dan rahasia serigala putih malam itu, Desa Taji diliputi ketakutan. Kabar kematian mengerikan menyebar cepat. Seorang petani ditemukan tewas, tubuhnya tercabik, darah mengalir di pematang sawah. Ini bukan ulah manusia, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Siluman serigala, dia kembali ke Demang. Pemimpin desa memerintahkan ronda malam. Obor dinyalakan, tombak dipersiapkan, dan doa-doa lirih dipanjatkan. Namun di balik kabut tipis, sesosok bayangan besar berkilat hijau menatap dengan mata buas. Dialah Galuh Wangi yang kini sepenuhnya dikuasai ilmu serigala putih. Patroli desa berjalan hati-hati di tepi hutan. Tiba-tiba, suara auman panjang memecah langit malam. Seekor serigala putih raksasa menerjang keluar. Bulunya berkilau seperti cahaya bulan. "Awas!" teriak salah satu penjaga. Namun terlambat, cakar panjang menyambar. Tubuh seorang pemuda terlempar. Darahnya memercik. Kepanikan pecah. Orang-orang berlarian. Obor jatuh. Api berkobar di rerumputan. Namun di tengah kekacauan, satu sosok berdiri tegak. Arya Salaka. Dengan sorot mata tegas ia maju, melindungi warga yang tersisa. "Cukup, Galuh. Jika kau masih punya hati, hentikan ini," serunya lantang. Namun, raungan serigala hanya menjawab dengan amarah. Serangan demi serangan dilancarkan, membuat tanah bergetar setiap cakarnya menghantam. Arya melompat gesit, menghindar sambil sesekali membalas dengan pukulan berilmu. Namun, kekuatan serigala putih terlalu dahsyat. Satu cakar sempat menghantam dadanya, membuat Arya terhempas ke batang pohon. Darah menetes dari bibirnya, tapi Arya berdiri kembali. Tangannya meraih mustika lanang sejagat yang tergantung di lehernya. Kalung itu berkilau, memberi Arya tambahan tenaga. "Jika ini takdir, maka aku harus menaklukkanmu, Galuh." Mereka berdua bertarung sengit. Suara benturan tenaga dalam terdengar keras, seperti guntur di langit malam. Warga desa hanya bisa menonton dari kejauhan, terperangah antara takut dan kagum. Pertarungan membawa mereka ke tepi sungai yang berarus deras. Galuh menerjang, Arya menahan. Keduanya berguling masuk ke air. Cipratan deras memantul ke udara. Disinari cahaya bulan, Arya berusaha menahan tubuh serigala raksasa itu di dalam arus. "Maafkan aku, Galuh. Ini satu-satunya cara." Galuh mengamuk. Tapi perlahan tenaganya melemah. Air sungai bercampur darah. Hingga akhirnya tubuh serigala putih terhanyut ke tepi. Ketika Arya hampir kehilangan kesadaran, cahaya putih lembut menyinari tempat itu. Kiai Gringsing, guru tua berilmu tinggi, muncul dengan wajah teduh. Tangannya menepuk tanah, memunculkan gelombang energi yang menenangkan. Tubuh Galuh Wangi bergetar hebat, lalu perlahan berubah kembali menjadi manusia. Perempuan itu tergeletak lemah, pakaian robek, tubuh penuh luka, air mata mengalir di pipinya. "Arya," bisiknya lirih sebelum pingsan. Arya segera berlari memeluknya, tangannya gemetar. "Galuh, aku bersumpah, aku akan menebus semua salahku padamu." Kiai Gringsing menatap dalam. "Jangan lupa, Arya, cinta itu anugerah, tapi juga ujian. Jagalah ia, jangan sampai ilmu hitam membinasakan jiwa." Saat Kiai Gringsing memulihkan luka Galuh dengan tenaga dalam, ia terdiam sejenak. "Anak muda, ketahuilah, Galuh mengandung darahmu." Arya terkejut. "Anakku," ia terhenyak.
antara bahagia dan takut. Galuh masih pingsan, namun wajahnya tenang, seakan mendengar bisikan halus dari dalam rahimnya. Arya bersujud, air mata jatuh ke tanah. Guru, aku berjanji akan menikahinya. Aku tak akan biarkan ia menderita lagi. Di tempat lain, jauh di hutan angker, Nini Gemani merasakan getaran gaib. Matanya menyala merah. Ilmu serigala putih melemah. Karena cinta, haha, tak kusangka. Namun saat ia hendak melontarkan kutukan, bayangan hitam menghalangi. Seekor naga hijau, warang wajah, melintas di langit dan memancarkan aura suci. Nini Gemani menggeram, lalu perlahan meredakan amarah. Baiklah, jika cinta yang melemahkannya, maka cinta juga yang akan aku peralat. Sementara itu, jauh di luar desa, tenda prajurit Pajang diselimuti asap dupa. Kala Bendu, tokoh hitam penuh ambisi, duduk bersama seorang wanita misterius. Suki mendekat, membelai bahunya. Kakang, jangan khawatir. Arya sibuk dengan serigalanya. Saatnya kita rebut mustika itu. Kala Bendu tertawa rendah. Benar. Dengan mustika lanang sejagat, tak ada yang bisa menghentikan aku. Namun saat bibir mereka hampir bersentuhan, Suki menyelipkan sebuah permata kecil ke tangannya sendiri. Senyum licik tersungging di wajahnya. Kala Bendu tak menyadari dirinya sedang dimanfaatkan. Kembali di desa Taji, Arya duduk di samping Galuh, Wangi yang masih tertidur. Ia menggenggam tangannya erat. Sementara di lehernya, mustika lanang sejagat berkilau samar. Aku akan melindungimu, Galuh. Aku akan melindungi anak kita. Dan aku akan menghadapi siapapun, termasuk Kala Bendu. Cahaya bulan menyinari mereka, seakan menjadi saksi sumpah Arya malam itu. Pertarungan takdir dan rahasia serigala putih. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di komentar, subscribe channel Sanggamara 99 dan aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bersambung.